di sekolah. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Nah, ini adalah pertemuan pertama ya di kelas 11, khususnya di semester 1 di tahun ajaran 2021-2022. Nah, dalam proses memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, hari ini di kelas 11 ya. Jadi di kelas 11 sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah ada setiap semester sekitar 4 teks yang harus dipelajari di K13. Nah, jadi di kelas 11 ini khususnya ada 4 teks. Yang pertama itu mungkin nanti ada prosedur, kamu bisa lihat di buku kamu masing-masing. Jadi ada 8 blok. Totalnya kan sebenarnya dalam 1 tahun kita itu ada 12 bulan. Nah, tapi bulan efektif di semester ini itu adalah 4 bulan. Namanya kalau dalam ini per semester. Namanya kalau dalam 1 tahun berarti ada 8 bulan. Nah, jadi 1 semester itu kan efektifnya 4 bulan. Kebetulan dalam 1 semester itu kita punya 4 teks. Jadi 4 teks itu kamu bisa lihat di daftar isi kalau memang kamu sudah ambil buku paket yang warna orange. Nah, yang pertama itu ada teks prosedur. Lalu ada eksplanasi, teks ceramah, dan cerita pendek. Nah, 4 teks ini budgetnya itu dalam 1 semester itu ada 1 bulan, jadi 1 bulan masing-masing seperti itu. Itu juga seterusnya. Nah, setiap kita habis 1 materi, maka kita nanti ada namanya ulangan KD. Nah, seperti itulah di K13. Jadi kita tidak ada lagi namanya sebenarnya ujian-ujian seperti kan kalau biasanya kan kita ujian ulangan itu setelah 1 bab lebih gitu kan. Kalau sekarang enggak, dia ujiannya itu per KD. Jadi kalau misalnya habis 1 bab, 1 materi, 1 topik, kita ujian. Ujian itu adalah ulangan KD namanya. Ulangan KD ini kebetulan juga Indonesia ada 4 kali. Dan memang dalam struktur K13 itu ada sekitar 3 atau 4 kali satu semester. Nah, lalu nanti ini mungkin ditambahkan dengan nilai MID, UAS. Itulah mungkin yang menjadi nilai rapor kalian, gitu ya. Nah, nilai rapor ini diperoleh dari rekapitulasi hasil kerja keras kalian. Jadi tidak ada nanti tiba-tiba nilai kasihan atau nilai-nilai Ustaz kok nilai saya rendah. Ya mungkin karena ada 1 bagian penilaian yang kamu tidak ikuti atau nilainya kosong, gitu ya. Kalau semester-semester sebelumnya kita sudah banyak memberikan dispensasi lah katakan, tapi kan itu tidak bisa kita laksanakan terus-menerus, sehingga kalau bisa di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa lebih optimal lagi penilaiannya. Supaya apa? Supaya dalam proses penilaian tersebut kita benar-benar mendapatkan kompetensi atau skill, gitu ya, skill yang memang harusnya kita miliki sebagai siswa kelas 11, 10 maupun 12 sesuai dengan jenjang kamu masing-masing, gitu ya. Jadi jangan nanti tamat kelas 12 gitu ternyata, atau tamat kelas 11 naik kelas 12 ternyata kompetensi kelas 11-nya belum ada. Ternyata kompetensi kelas 10-nya belum ada. Sama seperti kita main game, kalau kita sudah sampai di level 5, berarti level 1, 2, 3, 4 sudah kita kuasai, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kelas 12, berarti atau kelas 11 berarti harusnya level 10, 9, 8, 7 dan bawahnya itu sudah otomatis kita kuasai, gitu kan.
jangan dilupakan pelajaran yang sudah berlalu. Karena dasar atau basic itu menentukan bagaimana kamu membangun atau menyelesaikan materi yang kompleks. Ya kan, contoh aja misalnya, bagaimana kamu bisa menjawab kalimat efektif kalau menentukan hal dasar seperti subjek predikat saja masih sulit, gitu kan? Bagaimana kita mau menentukan inti paragraf kalau membedakan mana kalimat utama dan penjelas aja masih bingung, gitu. Jadi basic-basic yang dasar, tapi sebenarnya banyak keluar soal-soal TPS dan kedinasan, KTK, begitu akmil, akpol, TNI, Polri, Stan, kedinasan, semuanya itu dimulai dari hal-hal yang dasar, gitu ya. Nah, ini adalah materinya, gitu kan. Lalu dalam proses ulangan KD, kalau di kelas bahasa Indonesia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya bagaimana? Misalnya ulangan KD 1, saya cuma ngasih ujian lisan itu misalnya 2 soal. Ya udah, kalau bisa jawab 1 soal nilainya 50, bisa jawab 2 soal nilainya 100. Dari 2 soal itu berarti saya anggap kamu sudah bisa mengambil beberapa pemahaman dari topik yang diajarkan. Artinya nanti langsung tatap muka. Lalu bagaimana dengan yang online? Maka yang online nanti boleh ujiannya via WhatsApp ya, via WhatsApp. Pertanyaannya beda-beda. Jadi sekalipun kamu saling berbagi di media sosial atau di akun WhatsApp, tetap tidak akan ketemu gitu, karena setiap siswa bisa akan saya berikan pertanyaan yang berbeda. Jadi berhubung mungkin saya tidak semuanya tahu nomor WhatsApp kalian khususnya yang di daring ya. Jadi ada baiknya kalau nanti pada masa ujian kamu boleh save nomor WA saya. Ini nomor WA saya 08 6500. Nah, jadi kalau yang dari nanti di rumah, ketika nanti UH, langsung aja kamu yang WA saya, Ustaz, saya atas nama ini kelas berapa, ingin ikut ujian, gitu misalnya, ikut ulangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya satu-satu harus mencari WhatsApp-nya kan bisa aja nanti kamu ganti nomor gitu kan, atau ada yang ada nomor WhatsApp-nya sama saya gitu. Jadi kalau bisa langsung aja WhatsApp-nya kirimkan ke saya. Ustaz, saya mau ujian, nanti saya kasih soalnya, kamu jawab langsung saya kasih nilai gitu ya. Jadi sistem kerjanya yang di rumah juga tetap harus ada laporan latihannya, tetap ada harus laporan ulangannya, gitu ya. Untuk sistem pembelajaran biasanya kami atau Bahasa Indonesia itu menggunakan 2 buku. Yang pertama ada buku catatan, yang kedua ada buku latihan. Nah, catatan itu dipakai untuk kepentingan kalau kamu rasanya mau dicatat penting, ya silahkan dicatat. Apakah setelah itu mau kurang rapi, tapi sebaiknya rapi. Tapi kalau memang rasanya kamu ingin meletakkan stiker atau apa di catatanmu yang membuat kamu lebih mudah mengingat isi catatanmu, ya nggak masalah, itu sebenarnya. Yang perlu diperhatikan adalah latihan, begitu sebenarnya. Karena latihan itu adalah portofolio penilaian saya. Jadi kalau bisa latihan itu buatlah serapi mungkin, gitu. Paling tidak standarnya terbaca. Jangan nanti kamu nulis latihan, kamu sendiri tidak bisa baca, gitu. Terus bagaimana pula dengan saya? Gitu. Kamu yang nulis saja tidak bisa baca, gitu kan? Apalagi dengan saya yang bukan tulisan saya. Jadi kalau bisa catatan dan latihannya dipisahkan dengan 2 buku. Lalu dalam proses penilaian di semester ini juga masih kita namanya punya kontrak laporan membaca buku.
Yang namanya kontrak laporan membaca buku itu harus dilakukan sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan projectnya. Sebenarnya kalau dari project pemerintah itu ada 1 bulan 1 buku, tapi saya tidak akan menuntut sebesar itulah. Jadi minimal 1 semester 1 buku lah ya. Jadi mungkin semester ini kita akan laporan buku fiksi, semester depan kita akan laporan buku non fiksi. Ya, fiksi itu kan buku khayalan atau cerita pendek, mungkin novel. Fiksi nanti buku-buku pelajaran boleh, atau buku-buku agama, buku psikologi, terserah. Yang penting gini, basicnya setiap hari minimal harus baca 1 paragraf. Kenapa? Karena dalam level hasil PISA atau First International Student Assessment, kita berada di level 62 dari 50 negara, 65 negara ya, yang dites. Jadi ranking kita, ranking Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan membaca dan berhitung. Ya, dalam hal kemampuan membaca dan berhitung. Jadi yang ini harus diingat ya, kemampuan membaca dan berhitung. Jadi kalau misalnya kamu menuliskan proses bahasa dalam kemampuan membaca dan berhitung, itu terkait sangat erat dengan kemampuan literasi. Jadi literasi itu bukan hanya masalah baca sih sebenarnya. Literasi itu adalah masalah gimana kita memproses informasi, baik yang informasi di media sosial, informasi di buku, informasi sesama teman, bahkan informasi ketika orang tua kita menyuruh kita membeli sesuatu mungkin di toko. Nah, itu semua sangat berkaitan dengan literasi. Kalau kamu tidak bisa memproses informasi yang sederhana, maka informasi yang lebih sulit akan lebih susah lagi dipahami, gitu ya. Nah, inilah sedikit tentang bagaimana PISA dalam proses penilaian pendidikan dunia. Jadi perlu kita pahami bahwa setiap hari tetap harus baca. Karena apa? Ada 5 level membaca di dunia. Kalau kamu tidak sampai level 3 pada saat ini, kamu tetap tidak bisa masuk universitas di tes potensi skolastik, sekalipun nilai biologi, kimia, fisika kamu 90. Kenapa? Karena kalau membaca tidak sampai level 3, maka kamu dianggap sebagai mahasiswa yang tidak bisa memproses informasi. Fakultas atau universitas negeri tidak menerima mahasiswa seperti itu. Kenapa? Mereka kan menjaga rating atau akreditasi. Kalau akreditasinya itu tidak bagus atau akreditasinya tidak mumpuni, turun gara-gara kamu tidak memproses informasi dengan baik, maka itu kan sangat berpengaruh sama kinerja mereka ke depannya. Jadi usahakan sejauh ini tetap membaca. Supaya apa? Supaya level membacanya tetap naik. Kan selama dari ini kan kamu mungkin di rumah itu kan mungkin dapat asupan materi tapi tidak seoptimal biasanya, sehingga mungkin bacanya juga tidak sebanyak biasanya. Jadi kalau seperti ini pelan-pelan kan kemampuan literasi kamu semakin turun. Sementara dalam prosesnya kamu hanya tinggal setahun lagi ya, nggak sampai pun setahun. Kalau misalnya nanti naik kelas 12 itu cuma 6 bulan sebenarnya belajar, walaupun katanya setahun, tapi efektif itu sebenarnya 6 bulan. Nah, jadi kalau dalam proses kelas 11 ini, inilah saatnya kamu mulai mengeksplorasi kemampuan baca, melatih kecepatan membaca. Karena kalau tidak dari sekarang dimulai, grade atau level baca kamu makin hari makin turun. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika nanti di TPS atau tes potensi skolastik, kamu menjadi siswa yang kurang cepat bacanya. Kalau kurang cepat bacanya berarti kurang cepat menjawab soal, dan juga ujung-ujungnya ya sedikit nilainya gitu. Oke? Jadi itu dia acuan pembelajaran kita. Nah, kalau kamu sudah mulai membaca, sebenarnya di bab pertama di buku kamu halaman 8
situ ada bagan ya. Pada halaman 8 buku kamu bisa lihat ada beberapa bagan buku paket. Nah, bagian yang pertama itu sebenarnya kamu adalah mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Nah, konstruksi itu bisa dalam bentuk menunjukkan pernyataan umum, lalu menuliskan tahapan-tahapan. Gitu. Jadi kita pelajari dalam teks prosedur. Saya tes. Oke, teks prosedur. Prosedur itu apa? Prosedur itu adalah teks yang berkaitan dengan cara kerja sebenarnya. Ketika kita mau mencapai satu tujuan, maka kita butuh cara kerja yang bagus supaya langkahnya efektif, sistematis, dan mencapai tujuan secara tepat sasaran. Gitu ya. Misalnya gini, ketika kamu ingin menulis atau menggambar sebuah anime, misalnya menggambar sebuah gambar anime, kamu lihat tutorialnya misalnya di YouTube, terus kamu praktikkan, maka mudah-mudahan gambarnya kalau tidak bagus masih bisa lah sesuai dengan gambar yang aslinya, masih agak mirip. Tapi kalau kamu gambar sendiri atau tidak sesuai prosedur, mungkin ada hal-hal yang nantinya tidak akan sesuai dengan harapan. Misalnya mungkin kamu agak terlalu gelap di bagian tertentu, terlalu terang di bagian tertentu. Sama juga ketika kita misalnya gini, ada bahannya buah tomat, tapi kita mau buatnya ini sup gitu. Kamu pakai prosedurnya cara membuat jus, kamu blender tomatnya gitu. Efektif nggak jadi sup nggak? Enggak gitu. Jadi dalam proses melakukan kegiatan prosedural di teks prosedur, hal pertama yang paling penting itu adalah menentukan tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu menentukan arah kerja. Gitu ya. Sampai di situ harus tanamkan dulu. Dalam proses menulis teks prosedur, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat tujuan. Ya. Tujuan. Jadi itu menentukan arah kerja. Sebentar ya.
Oke, sambil kamu baca dulu coba tujuannya. Kira-kira ada nggak di situ pertanyaan untuk tujuan pembelajarannya? Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Maaf agak ini ada. Oke, jadi dalam proses pemberian struktur dalam teks prosedur itu selalu kita mulai dengan tujuan. Ya. Jadi dimulai dengan tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan dulu. Setelah tujuan, kalau di buku kamu pasti ada langkah-langkah. Setelah langkah-langkah ada lagi nanti namanya rekomendasi. Ya, pernyataan dalam teks prosedur itu sebenarnya adalah tujuan kita. Jadi kalau misalnya kita misalnya buat sebuah prosedur, tujuannya nggak jelas, pasti langkah-langkahnya juga nggak jelas dong, gitu kan? Yang mana langkah-langkah ini juga harus punya sifat. Sifatnya itu apa? Harus sistematis. Ya, sistematis itu harus berurut. Contoh misalnya gini, kita mau buat jusnya itu kita blender dulu, baru dipotong-potong, benar nggak? Ngapain kita potong-potong buah yang udah di blender, kan gitu? Kemudian itu adalah dipotong-potong dulu baru di blender. Artinya apa? Urutan kerja itu sangat menentukan hasil, sistematikanya, urutannya, gitu ya. Kalau kita mengurutkannya itu salah, maka otomatis hasilnya juga salah, atau paling tidak bisa memberikan hasil yang kita inginkan, tapi tidak efektif cara kerjanya, gitu kan? Nah, itulah kira-kira yang perlu dipahami dalam teks prosedur. Kalau di kelas 11, kami kan kelas dikatakan sekolah menengah tingkat atas tinggi udah gitu ya. Langkah-langkahnya itu adalah tujuan, langkah-langkah rekomendasi. Mungkin kalau di SMP pernah juga kalian lihat teks prosedur ya, pernah juga kalian lihat teks prosedur. Tapi langkah-langkahnya mungkin dimulai dari tujuan, terus alat dan bahan, baru langkah-langkah gitu ya. Karena pada dasarnya kalau tingkat SMP itu masih pemikirannya itu belum bisa berpikir abstrak. Jadi mereka bisa, kamu mungkin waktu SMP dan saya juga ketika mungkin masih SMP, cara berpikir kita itu masih pada hal-hal yang konkret. Misalnya gini, kalau buat makanan kan konkret ya, ada buahnya, ada materinya, ada bahannya, gitu kan? Ada di alatnya, terus ada juga mungkin waktunya, perubahannya secara fisik jelas. Misalnya kamu teknik-teknik membuat tape sampai ubi, direbus dulu, terus dikasih fermentasi, terus fermentasinya kita tunggu sampai perubahan itu kan secara fisik nampak. Nah, itu karena memang kenapa materi-materi seperti itu muncul pada teks prosedur SMP, karena SMP itu secara kognitif memang masih belum bisa berpikir abstrak. Mereka belum bisa berpikir secara tanpa benda fisik. Jadi masih konkret. Makanya teksnya itu strukturnya kalau yang tingkat SMP itu dia masih tujuan, terus alat dan bahan. Ini kan masuk ke dalam struktur material. Baru masuklah ini ke langkah-langkah. Nah, gini kan kalau yang versi SMP, tujuan, alat dan material, bahan dan langkah-langkah. Ini versi SMP, kalau SMA strukturnya seperti ini. Ini versi SMA-nya. Kenapa beda? Karena anak SMA itu sudah dituntut berpikir abstrak, berpikir secara ini ya. Kalau misalnya di teks-teks yang kamu baca, pasti teksnya itu misalnya kiat berwawancara, cara masuk universitas, cara menata ruang interior, cara melakukan apply lamaran pekerjaan di perusahaan asing misalnya. Dia pasti materi-materi itu sudah kompleks kalau yang SMA, gitu ya kurang lebih. Jadi kamu tidak lagi dituntut untuk buat hal sederhana seperti buat jus, buat masakan nasi goreng, tidak seperti itu. Tapi diminta untuk melihat sesuatu yang sudah sifatnya abstrak. Jadi misalnya kiat berwawancara. Kiat berwawancara kan sebenarnya secara alat dan material tidak begitu banyak. Bahan wawancara itu ya sebenarnya menanyakan kapasitas dan bagaimana cara kita memproses informasi. Bahannya ya banyak, mungkin buku yang pernah kita baca,
diri kita sendiri lah gitu. Secara material nggak ada bahannya. Tapi kan ada tujuannya yang wawancara. Tujuannya apa? Kita mau wawancara. Gimana langkah-langkah wawancara yang baik? Kamu bisa lihat di halaman 13 ya. Di situ ada tulisan teksnya kiat berwawancara kerja. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya, ya kan? Nah, langkah-langkahnya inilah yang secara abstrak dilakukan. Nah, misalnya gini, di sini ada kita baca kalau di langkah-langkahnya. Selain pertama, agar bisa dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas, katanya. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat, atau juga suara agar jelas terdengar, katanya. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Kan ada teknik-tekniknya, dan semua teknik-tekniknya itu sebenarnya adalah hal yang secara abstrak bisa kita pikirkan, gitu ya, secara abstrak. Atau misalnya gini, pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar, bertele-tele. Cobalah berbicara dengan fokus, jujur. Lalu kamu bisa mendeskripsikan dirimu dengan cara yang tidak klise. Nah, itu kan sebenarnya adalah langkah-langkah yang secara abstrak. Yang dimaksud jujur, tidak klise, terus sesuai dengan profil kamu, itu kan adalah langkah-langkah yang hanya bisa dipahami siswa tingkat SMA. Kalau anak SMP mana ngerti dia yang mana dimaksud dengan nggak klise, mana yang dimaksud dengan harus jujur mengenai profil dirinya, itu kan nggak bisa. Maka teks-teks prosedur di tingkat SMA itu menyajikan langkah-langkah yang lebih kompleks. Karena apa? Anak SMA sudah dianggap bisa berpikir secara abstrak, gitu ya. Jadi dia nggak lagi hal-hal sederhana yang diprosedurkan, tapi sudah hal-hal yang lebih kompleks. Jadi tujuan, langkah-langkah, rekomendasi. Nah, rekomendasi ini setelah kamu tahu tujuannya apa, lalu ada langkah-langkahnya tadi misalnya wawancara. Terakhir itu ada namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu berisi tips. Jadi kalau di sini kan ada juga tips-tipsnya. Katanya di sini calon yang ingin bertanya dengan porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan. Jadi kita di akhir-akhir itu disuruh nanyakan kembali, terus persiapkan dengan matang diri kita, jangan gugup. Ada juga kadang-kadang saya pernah baca tips wawancara itu cuci tangan kita dengan air panas supaya jangan gugup. Kan kalau gugup kan tangan kita dingin. Kalau kita pakai air hangat ya, air hangat itu jadi mengurangi kegugupan kita. Terus percaya diri, bersikap jujur, serta tidak memandang terlalu tinggi si pewawancara. Gitu. Jadi kita tidak boleh bersikap inferior sama orang lain, nggak boleh kita memandang dia rendah, tapi juga nggak boleh kita memandang dia sebelah mata atau terlalu tinggi, terlalu rendah. Itu nggak boleh dalam wawancara. Anggaplah wawancara kita itu adalah orang yang sepantaran kita. Ya udah, saya punya kekurangan dan kelebihan, begitu juga dengan dia, gitu kan. Jadi jangan menganggap dia terlalu low sekali atau terlalu sepele kali gitu, karena kalau kita anggapannya tidak proporsional seperti itu membuat kita menjadi kurang bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita, terblok dia sama mental kita. Kalau kita kan memandang orang lain terlalu tinggi kan kita jadi gugup, atau memandang orang lain terlalu rendah kan kita menjadi lebih sombong. Kalau kesombongan itu membuat kita kalau bicara itu menjadi tergagap-gagap gitu. Kayaknya jangan seperti itu. Oke? Itu dari segi kiat berwawancara. Jadi kita ulang ya, untuk struktur itu ada tujuan, terus ada langkah-langkah, dan ada rekomendasi. Itu yang menjadi aspek yang kita bahas pada hari ini. Itu dari segi struktur. Jadi kalau dalam K13 yang paling penting itu adalah definisi, struktur, dan konten bahasa. Oke, coba dibaca dulu kalau kamu ada sudah bukunya. Coba dibaca yang halaman 13 dulu. Ya, kalau kita baca sama-sama ya, sebentar.
baca di sini ya sama dekat kalian aja. Biar sambil kita bisa bahas. Oke, di sini ada bagi perusahaan cara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, katanya kan, melihat kecocokan dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Karena kan kadang-kadang wawancara ini bukan soal mencari capek pintar, tapi yang sesuai perawatan ideologinya mungkin sama perusahaan yang dilamanya. Karena perusahaan ini cari orang yang secara soft skill memang memenuhi tuntutan perusahaan gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang kan begini ya, dia kompetensinya bagus gitu, tapi secara soft skill atau secara tujuan visi misi dia bertentangan dengan perusahaan. Misalnya ada perusahaan yang ingin sifatnya komersil gitu, tapi ada orang yang secara jati diri dia memang konservasi sama lingkungan gitu, terlalu menjaga lingkungan, dia nggak suka limbah. Terus ada perusahaan pula Jepang ketemu perusahaan yang sembarangan membuang limbah tanpa filterisasi gitu. Nah itu kan berarti nanti akan menjadi batu sandungan gitu, atau menjadi masalah ke depan. Kenapa? Karena yang dilakukan perusahaan itu tidak sejalan dengan jiwa orang itu, jiwa pekerjanya. Oke lah 1-2 kali mungkin bisa dilaksanakan, tapi kalau terus-terusnya antara perusahaan dengan pekerjanya itu terus bersitegang atau tidak sejalan cara berpikirnya gitu kan, itu yang bisa menyebabkan penurunan kinerja produktivitas. Makanya kadang-kadang penting sih dilakukan wawancara supaya menguji gitu, menguji apa ini sama nggak ya sebenarnya ideologi dia dengan ideologi yang diinginkan perusahaan gitu kurang lebih. Oke. Terus dalam proses wawancara katanya selain memperhatikan yang disampaikan wawancara, kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Relevan itu maksudnya gini, yang ditanya itu harus sesuai dengan yang dijawab. Jangan yang ditanya nanti apa, yang dijawabnya apa, nggak nyambung. Terus katanya apa yang disampaikan ke wawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan, pastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Jadi jangan sampai kitanya udah salah memahami, kitanya pula ngotot gitu kan, terus merasa kita yang paling benar. Kadang-kadang kita harus juga dengarkan pewawancara kita. Mungkin ada selama ini cara berpikir atau paradigma kita yang keliru. Jadi kadang-kadang perlu juga sih kita agak introspeksi gitu ya. Ini benar nggak ya selama ini cara pikir saya seperti ini? Tapi bukan berarti kita kehilangan prinsip gitu ya. Katanya karena justru akan membuat wawancara mempertanyakan daya tangkap kita gitu. Karena gini, kalau misalnya dia sering banyak salah konsep gitu kan dalam memahami sesuatu, maka dia nganggap selama ini kita belajarnya ngapain aja gitu kan. Contoh misalnya kalau kamu sering salah memahami apa yang dimaksud dengan cinta negara. Misalnya ada tes wawancara kedinasan lah ya, kamu kan mungkin mau masuk STAR gitu kan. Terus dia bilang gini, apa sih yang maksud yang di pikiran kamu tentang bela negara gitu misalnya. Yang mungkin bela negara yang dimaksud di situ adalah membela dalam porsinya. Misalnya kalau guru ya berarti dia dengan cara mengajar, mengabdikan diri, terus misalnya dengan cara menanamkan nilai-nilai moral Pancasila sama siswanya. Itu kalau misalnya dari segi guru gitu. Bukan berarti kalau kita bela negara kita harus bertindak anarkis, terus kita ngebom orang asing gitu. Misalnya ada orang-orang yang turis gitu kita perlakukan dengan tidak bagus, atau mungkin ada pendatang yang misalnya dari luar negeri tinggal di Indonesia lalu kita perlakukan dia diskriminatif. Nah bukan itu yang dimaksud dengan bela negara. Kesalahan konsep kita sama sebuah konsep gitu atau sebuah prosedur itu menunjukkan kapasitas kita sebenarnya gitu ya. Terus katanya di sini juga
bahasa tubuh itu ikut memegang peranan. Katanya, gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan pewawancara. Menunjukkan kita tuh memang benar-benar tertarik. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting. Oke, jadi jangan sepanjang bicara tunduk aja gitu kan. Jadi orangnya pun ngantuk lihatnya. Misalkan lihat aja gitu. Kayak saya sekarang nih sedang melihat kamera gitu. Walaupun saya nggak tahu kamu ada di mana dan kapan melihat video ini gitu kan. Anggap aja memang ya udah kita lagi bicara sama dia. Itu penting. Lalu singkatnya kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal, tapi tidak agresif. Antusias beda sama agresif ya. Antusias itu dia semangat, kalau agresif itu sampai orang bicara pun dipotongnya, itu nggak boleh ya. Terus selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Jadi jangan tiru orang lain. Setiap orang itu kan punya lifestyle masing-masing. Ungkapan ini mungkin sering terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri, berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang melebih-lebihkan kualifikasi kita. Karena cepat atau lambat, wawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenal diri kita sendiri. Misalnya gini, kamu bilang, oh aku ini adalah penulis misalnya. Saya penulis terus saya bisa menerbitkan 2-3 novel dalam 1 bulan misalnya. Itu kan terlalu klise. Emang bisa, kalau memang bisa dibuktikan ya silahkan. Tapi tetap yang paling ini adalah bersikap jujur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jadi diri sendiri itu artinya gini, tidak ragu menerima apa yang menjadi kekurangan kita dan percaya diri terhadap apa yang menjadi kelebihan kita gitu. Ada pepatah ini, what makes you different makes you special. Jadi apa yang buat kita beda sebenarnya itu juga yang buat kita spesial gitu. Karena kalau misalnya kita selalu menyaman-nyamankan diri kita, akhir-akhirnya kita jadi kayak nggak ada spesialnya gitu. Untuk apa memperkerjakan orang yang sebenarnya bisa digantikan dengan orang lain. Misalnya kamu tamat, kamu ingin jadi TNI aja lah misalnya. TNI itu kan sebenarnya sama ya kurang lebih apa ya, proporsi postur, cara berpikir, baris berbaris, cinta negara itu sama. Tapi kan dalam proses penerimaan itu kan mereka juga perlu melihat ini bakatnya aja gimana. Soalnya sekarang kayak sekolah ini juga ada akpol bidang budaya, akpol bidang agama, bagian musik juga udah ada. Jadi nggak sekaku yang kita pikir selama ini gitu. Kalau prajurit berarti yang sama semua enggak. Mereka juga lihat loh bakat kita gimana dan nanti ditempatkan sesuai divisi bakatnya itu masing-masing gitu. Jadi penting untuk expose kemampuan kita dengan cara yang tepat dan memang tidak klise gitu. Jadi memang ya udah kamu sukanya gimana, nyamannya gimana. Karena skill itu sebenarnya terbentuk dari passion plus goal gitu. Goal yang bagus memang penting. Goal atau tujuan yang bagus itu memang penting. Dalam teks prosedur juga benar. Tujuan yang bagus itu memang sebenarnya penting. Tapi kalau dalam prosesnya kita tidak melakukan langkah-langkah yang nyaman, maka tidak akan tercipta yang namanya skill. Jadi kalau misalnya kamu buat goals yang bertentangan dengan interest kamu, dengan kenyamanan kamu, maka skill yang bagus tidak akan terbentuk. Artinya gini, kita keluar dari zona nyaman memang harus, tapi bukan berarti nggak nyaman selalu. Misalnya yang jurusan di kuliah, kamu udah jelas-jelas nggak suka matematika, udah benci luar dalam lah gitu. Tapi kamu tetap ambil jurusan kedokteran misalnya, atau mungkin kamu ambil jurusan teknik, maka itu mungkin setahun bisa bertahan dipaksa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seterusnya, bahkan nanti dunia itu gimana? Gimana rasanya tersiksa bertahun-tahun dengan sesuatu yang gak langsung suka? Penting menentukan goals kita sesuai dengan citra
interest gitu. Kalau memang menderita sekali di situ, kenapa yang di sana gitu. Jadi cari jurusan yang bukan hanya keren menurut pendapat orang-orang, tapi yang secara interest memang kamu pelajari gitu. Oke? Itu sih sebenarnya kiat-kiat dalam berwawancara. Jadi usahakan dalam proses berwawancara kita harus tetap bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya tanpa kehilangan satu hal apapun dan tidak disampaikan secara agresif. Kamu bisa lihat di halaman 15 juga, situ ada pernyataan umum tahapan-tahapan, tapi struktur yang sebenarnya itu ada di halaman 17. Coba lihat di halaman 17. Di situ ada strukturnya kan, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada petunjuk. Oke? Maka di situ penting untuk kita buat proses yang sesuai dengan tujuan yang tepat. Jadi kalau misalnya tujuan sudah nggak pas gitu kan, pasti hasilnya juga nggak pas. Niat itu penting menentukan hasil. Kita aja kalau pergi sekolah niatnya nggak belajar, kita pergi sekolah tapi niatnya nggak belajar, maka itu sulit. Sama juga kalau misalnya kita buat sesuatu, buat sebuah langkah-langkah, kan tentang tujuan merupakan mengantar topik yang akan dikerjakan. Jadi misalnya kita mau masuk universitas gitu kan, tapi niatnya cuma untuk sekedar keren, maka langkah-langkahnya juga akan salah. Langkahnya salah pasti hasilnya juga nggak akan mencapai sesuatu yang efektif gitu kan. Misalnya kamu masuk universitas karena mau keren, akhirnya belajar sekedar supaya keren. Kalau ada orang belajar, kalau tidak orang nggak belajar, hasilnya apa? Hasilnya kamu nggak akan lulus. Kenapa? Karena yang kamu tingkatkan itu adalah citra kamu di depan orang-orang, bukan kemampuan kamu secara personal. Ya, itu yang penting. Jadi memang tujuan yang pas, yang sesuai dengan niat yang tepat itu sangat penting ditetapkan di awal supaya langkahnya juga tidak salah, hasilnya juga tidak melenceng. Gitu. Karena contoh aja ya, yang paling sederhana. Kenapa UN selama ini tidak kan UN itu tujuannya adalah menetapkan standar supaya tiap negara itu, tiap provinsi itu punya hasil yang sama dalam proses pembelajaran. Tapi kenapa ya sejauh ini UN malah tidak berhasil gitu menyamaratakan pendidikan kita? Tetap aja ada pendidikan di tempat-tempat tertentu yang mengalami kesenjangan. Karena apa? Karena niat awal dibuat UN itu mungkin ya, tidak itu memang niatnya. Jadi mungkin satu untuk tender negara. Yang kedua memang kalau memang menyamaratakan kan tidak bisa dengan cara ditentukan pakai ujian yang cuma 3 hari. Ya tidak bisa meratakan berarti akses terhadap pendidikan, terus ruangan kelas, modul yang dipelajari, kompetensi guru itu yang harus disamaratakan juga. Bukan hanya acuan standarnya UN. Kalau hanya UN berarti itu tidak adil. Nah itu dia. Artinya apa? Tujuan yang bagus kalau caranya tidak tepat, itu kan kalau tujuannya bagus terus dia agak melenceng niatnya, langkahnya pasti tidak akan melenceng juga dan hasilnya juga pasti tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Jadi di rumah coba dibaca-baca bukunya ya, masalah apa itu prosedur, terus kenapa harus ada strukturnya seperti halaman 13 tadi, gitu ya. Nanti kalau pertemuan berikutnya kita bisa ketemu atau dia nanti boleh ditanyakan. Oke, itu saja. Assalamualaikum.